modelnya. Bisa hanya slack saja yang muncul atau ada semu juga yang muncul, ya. Nah, kita sekarang perhatikan dulu. Kalau saya punya contoh satu seperti ini, jadi contoh satu ini terdiri dari 3 variabel ya, X1, X2, X3. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4 kendala, maaf ya, 4 kendala. Jadi ini kendala pertama, ini kendala kedua, ini kendala ketiga, dan ini kendala keempat ya. Kendala non negatifnya sebenarnya dalam tabel Simplex, kendala non negatif yang paling bawah ini bisa kita masukkan ke dalam proses, bisa tidak. Kenapa? Karena jika kita ikutkan ke dalam proses Simplex, dia tidak akan berubah apapun. Setiap iterasi dia akan tetap seperti itu. Sehingga karena dia posisinya tetap seperti itu, terus tidak berubah, sehingga yang kita lihat adalah kendala-kendala selain kendala non negatif, ya. Jadi selain kendala non negatif. Jadi kendala non negatif ini bisa diikutkan, tetapi jika diikutkan, dimasukkan ke dalam tabel Simplex, dia tidak akan berubah apapun gitu. Setiap proses nantinya ya. Bisa kita lihat nanti antara kendala non negatif diikutkan sama tidak gitu ya. Sehingga apa? Karena dia posisinya tidak berubah sedikit pun setiap iterasi ya, sehingga kita hanya cukup memperhatikan kendala selain kendala non negatif ya. Jadi di sini ada 3 variabel untuk contoh 1 di PPT 4. Ada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Dan di sini ada 4 kendala. Ya, ada 4 kendala selain kendala non-negatif. Ya. Nah, kalau diperhatikan, tanda kendala pada contoh 1 ini, ya, semuanya kurang dari sama dengan. Ya, jadi kendala pertama kurang dari sama dengan, kendala kedua juga ya, kendala ketiga, kendala keempat, semuanya kurang dari sama dengan. Nah, bentuk kanonik ini kita akan ya, yang pertama kita harus lihat ruas kanan dari setiap kendala ini. Apakah positif atau negatif? Ya, jika misalkan positif atau 0, dia akan tetap seperti itu. Tetapi jika negatif, jadi ruas kanannya ini jika negatif, kita akan positifkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengalihkannya dengan 1 ke semua ruas ya, sehingga nanti tanda pertidaksamaannya akan berubah ya, akan terbalikkan gitu. Jadi pertama yang kita lihat adalah ruas kanannya dulu ya. Ruas kanannya masih negatif atau tidak. Jika ruas kanannya sudah tidak negatif, berarti kendala itu tidak usah diapa-apakan. Tetapi jika ruas kanannya masih negatif, berarti yang negatif itu harus kita positifkan terlebih dahulu dengan cara mengalihkannya dengan negatif 1. Seperti contohnya, ini contoh 1 kan tidak ada yang negatif ya, jadi tidak terlihat. Nah, seperti ini ya. Nih, ya di PPT 4 slide ke-6 kita menemukan ruas kanannya dari kendala ketiga negatif 15 ya. Nah, berarti karena ruas kanannya negatif 15 ini kita harus positifkan terlebih dahulu. Ya. Yaitu dengan cara apa? Mengalihkannya dengan negatif 1 sehingga nanti ini di sini tandanya berubah semua. Dan tanda pertidaksamaannya pun juga akan terbalik ya, akan berubah. Ya.
Nah, jadi pertama kali yang harus saya kembali ke contoh 1 ya. Yang pertama kali harus kita lihat adalah apakah ruas kanannya masih negatif, ya. Jika masih negatif, kita harus kalikan dengan negatif 1, ya, harus dipositifkan. Tetapi jika sudah positif, oke, sudah tidak usah diapa-apakan, ya. Itu yang pertama, penglihatan yang pertama. Fokus yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita perhatikan tadi ruas kanan, jangan sampai ada yang negatif. Kita lihat bahwa tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan akan kita ubah, ya. Tanda kurang dari sama dengannya, tanda kurang dari sama dengannya akan kita ubah menjadi sama dengan. Ya. Jadi tanda pertidaksamaan pada kendala, selain kendala non negatif ya, tanda pertidaksamaan ini akan kita ubah menjadi sama dengan. Ya, akan kita ubah menjadi sama dengan. Nah, cara berpikirnya adalah kalau semula tanda pertidaksamaannya berupa kurang dari atau sama dengan, berarti asumsinya memikirkannya itu dari kurang ya tandanya dari kurang dari menjadi sama dengan berarti kan dia harus ditambah ya, tambah sesuatu. Jadi misalkan saya beli buah, belinya 2 kilo, ternyata ditimbang baru 1,5, ya baru 1,5 kilo. Berarti kan 1,5 itu masih kurang dari 2 kilo. Berarti supaya sama dengan 2 kilo saya harus tambah sesuatu gitu ya. Artinya buahnya ditambah biar jadi 2 kilo. Nah, dengan cara memikirkan seperti itu ya muncul yang tadi yang variabel baru tadi muncul karena memikirkan seperti itu tadi. Jadi tanda kurang dari sama dengan ini saya akan ubah menjadi sama dengan. Tetapi kalau mau mengubah berarti akibatnya atau konsekuensinya saya harus menambahkan hal yang baru di situ, menambahkan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu itulah yang disebut variabel yang baru tadi. Ya. Namanya apa? Nah, sekarang kalau di sini kurang dari sama dengan, berarti saya menambahkannya dengan plus slack 1. Kalau dia ada di kendala 1. Kalau di kendala kedua, tandanya juga kurang dari sama dengan, supaya menjadi sama dengan, berarti saya harus tambah dengan slack 2, karena dia ada di kendala kedua, biar tidak sama atau rancu dengan kendala 1 ya, slack yang ada di kendala 1. Jadi kendala 1 ini saya tambahkan dengan slack, kendala kedua saya tambahkan juga dengan slack, kendala ketiga juga kurang dari sama dengan, berarti saya tambah juga dengan slack, kendala keempat kurang dari juga, berarti saya harus tambah dengan slack. Berarti ada 4 buah variabel slack baru yang harus kita taruh di situ agar tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Nah, biar tidak ambigu slack yang untuk kendala 1 sampai slack kendala keempat, kita akan namakan masing-masing sesuai dengan kendalanya ya. Jadi kendala 1 saya namakan S1. Ya, artinya slack kendala 1. Untuk kendala kedua saya namakan S2. Kendala ketiga saya namakan S3. Kendala yang keempat saya namakan S4. Itu variabel baru yang akan muncul
pada kendala selain kendala non negatif ya. Sehingga nanti tanda kurang dari sama dengannya akan berubah menjadi sama dengan. Ya. Nah, karena muncul 4 buah variabel baru, berarti konsekuensinya apa? Kendala kan berarti tidak hanya variabelnya tidak hanya X1, X2, X3 gitu kan ya. Tapi ada S1, ada juga S2, ada S3, dan ada S4. Nah, berarti di fungsi tujuan yang semula hanya bunyinya X1, X2, X3, berarti saya harus memunculkan select juga di rumus fungsi tujuan kita, supaya terbaca bahwa variabelnya sekarang sudah menjadi tambah gitu ya, tidak hanya 3 variabel aja, tidak hanya X1, X2, X3 saja, tetapi sudah tambah ada anggota baru gitu ya, ada variabel baru yaitu S1, S2, S3, dan S4. Nah, menambahkannya di fungsi tujuan tidak boleh mengubah kondisi yang aslinya kan gitu. Kondisi aslinya kan dia untuk contoh 1 nih nilai optimal bernilai gitu ya 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3. Nah, kalau saya memunculkan S1, S2, S3, S4 kan nggak sembarangan kan gitu. Kalau saya memunculkan sembarangan, nanti nilai optimalnya sama yang aslinya nggak sinkron kan gitu. Padahal bentuk kanonik ini adalah untuk mencari nilai optimalnya contoh 1 ini kan gitu. Ya. Nah, sehingga apa? Koefisien dari slack akan bernilai 0. Saya tidak mengubah kondisi aslinya, gitu ya. Sehingga nanti contoh 1 ini bentuk kanoniknya adalah seperti ini, ya. Jadi di sini setiap kendala sudah menjadi sama dengan memunculkan variabel slack yang baru, yaitu slack 1, slack 2, slack 3, dan slack 4. Kemudian di fungsi tujuan juga sudah muncul variabel barunya, tetapi koefisiennya 0. Gitu ya. Sehingga nanti masalah kita yang baru, bentuk kanonik ini, sudah tidak dalam 3 variabel, tapi dalam 7 variabel ya. Jadi variabel yang baru ini juga akan terhitung gitu ya, dianggap gitu ya. Ya. Jadi di sini ini bentuk kanoniknya. Ada pertanyaan untuk bentuk kanonik contoh 1? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Kita lihat contoh yang lain ya. Nah, nomor 2. Ya. Nomor 2, kita lihat di sini ada 3 variabel, X1, X2, dan X3. Kemudian kendalanya ada 3. Tanda kendala 1, kedua, dan ketiga semuanya kurang dari sama dengan. Ya. Berarti untuk kurang dari ini seperti tadi ya, cara berpikirnya menjadi sama dengan berarti kita harus menambahkan sesuatu. Jadi plus
slack, ya, plus slack. Sesuai namanya, saya namakan S1 untuk kendala 1 gitu ya, tandanya ya. S2 untuk kendala kedua, S3 untuk kendala ketiga gitu. Ini kalau kalau misalkan teman-teman mau menamakan S4, S5, S6 boleh. Ya boleh, tapi harus ingat-ingat teman-teman itu menamakan S4 itu untuk slack kendala 1. Nah, diingat-ingat aja. Jadi ini cuma nama. Jadi indeks 1, 2, 3 ini sebenarnya cuma nama aja ya. Supaya lebih mudahnya mengingat, oh S1 itu slack yang muncul di kendala 1. Gitu. S2, oh slack yang muncul di kendala 2. Gitu, dan seterusnya. Ya. Untuk nomor 2, sudah bisa dipahami bentuk kanoniknya? Masih sama dengan nomor 1. Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk contoh 2, ternyata ya, permasalahan membuat bentuk kanonik itu tidak hanya seperti di contoh 1. Hanya variabel slack saja yang muncul. Ternyata ada variabel baru yang lain, namanya variabel semu. Ya, variabel semu disimbolkan dengan huruf A besar. Ya, huruf A besar. Sekarang kita perhatikan contoh 2, nomor 1 ya, di slide kelima ini. Dia ada 3 variabel, X1, X2, dan X3. Lalu kemudian ada 2 kendala, selain kendala non-negatif ya, ada 2 kendala. Kendala pertama tandanya kurang dari sama dengan, dan kendala yang kedua tandanya lebih dari sama dengan. Nah, tanda pertidaksamaan pada kendala akan kita ubah menjadi sama dengan. Ya, jadi pertidaksamaan ini akan kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Nah, seperti tadi mikirnya. Untuk kendala pertama, karena tanda kendalanya kurang dari sama dengan, berarti menjadi sama dengan harus ditambah sesuatu. Ya, jadi di sini muncul variabel slack S1 plus S1. Ya, plus S1. Nah, sekarang untuk kendala kedua, hati-hati. Tanda pertidaksamaan pada kendala 2, tandanya lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Seperti tadi saya mau membeli buah 2 kilo. Ternyata di timbangan saya mengambil buahnya itu ditimbang beratnya 2 kilo seperempat. Nah, mestinya penjual nggak akan langsung memberikannya ya, karena saya membayarnya hanya 2 kilo. Untuk buah 2 kilo aja. Berarti kan kalau pas ditimbang hasilnya lebih seperempat gitu ya. Nah, berarti gimana? Pasti otomatis penjualnya akan mengambil buah tersebut kan gitu, sampai timbangannya kira-kira menjadi pas 2 kilo aja, karena saya hanya membayarnya 2 kilo. Nah, berarti kan buahnya diambil gitu ya. Diambil berarti dikurangi. Ya, dikurangi. Nah, pengurangnya siapa? Pengurangnya itu adalah slack itu tadi. Ya, sehingga untuk kendala kedua, slack-nya muncul dengan koefisien min 1. Jadi di sini slack-nya munculnya min slack. Gitu ya. Kalau yang kendala pertama kan plus slack. Nah, yang kendala kedua min slack. Ya, min slack. Nah, sekarang kalau slack-nya itu ternyata tidak positif, ya,
slacknya itu negatif, di sini munculnya, dia harus dijajarkan dengan variabel lain, atau di sini disebut variabel semu, ya, dituliskan dengan huruf A besar, simbolnya. Huruf A besar. Koefisiennya plus. Ya. Jadi kalau slacknya minus, nanti dia akan langsung otomatis ada buntutnya, gitu ya. Ada yang mengikuti. Yang mengikuti siapa? Variabel semu. Dan koefisiennya selalu plus 1. Ya, plus 1. Jadi di sini variabel semu, kenapa namanya A2? Karena dia variabel semu yang muncul di kendala kedua. Kalau munculnya di kendala pertama, ya kita gampangannya namanya A1. Ya, variabel semu di kendala ketiga, gampangannya kita namain A3. Gitu. Ya. Nah, jika slack kita itu munculnya negatif, ya, karena lebih dari sama dengan, dijadikan sama dengan, berarti harus mengurangi, berarti slacknya munculnya minus, dia akan selalu bergandengan dengan semu. Dan koefisien semunya pasti positif 1. Jadi min S, kalau muncul min S pasti akan muncul plus A. Jadi misalkan di kendala keempat muncul min S. Oh, berarti min S4 plus A4. Nah, selalu gandengan seperti itu. Ya. Misal di kendala ketiga muncul min S. Ya berarti pasti setelah muncul min S3, karena tadi di kendala ketiga ya, min S3 plus A3. Nah, jadi selalu bergandengan seperti itu. Kenapa? Sebenarnya muncul slack yang tadi ini, yang saya naikkan lagi ya. Nah, muncul slack plus S1 plus S2 plus S3 ini, dia akan membentuk matriks identitas. Ya, membentuk matriks identitas. Jadi seperti kalian di ALE itu pernah belajar mencari inverse ya, matriks dengan cara menjajarkan gitu ya, pakai apa? OBE/OKE itu ya. Jadi matriks A dijajarkan dengan matriks identitas, lalu kemudian dijalankan OBE/OKE-nya sampai matriks A-nya menjadi I, sedangkan matriks identitasnya itulah hasil inverse-nya kan gitu. Nah, ini mirip-mirip seperti itu. Jadi pada tabel simplex kita harus memunculkan matriks identitas di sebelah kanannya. Yaitu identitasnya munculnya karena muncul slack tadi. Jadi jika slack-nya positif, nanti koefisiennya ditaruhnya di situ 1, 1, 1 pada diagonal utama, kan gitu. Nanti akan terlihat di tabel simplex ya. Tetapi jika slack-nya itu munculnya negatif, maka koefisiennya kan jadi min 1 gitu ya, min 1. Nah, min 1 ini akan semukan dengan yang lain gitu. Makanya di sini namanya variabel semu. Artinya untuk menutupi kelainan dari slack tadi. Harusnya slack-nya itu memunculkan matriks identitas, tetapi ternyata ini tidak, karena negatif 1 tadi kan koefisiennya kalau slack-nya minus gitu. Min S gitu ya. Berarti dia harus dijajarkan dengan variabel semu. Nah, makanya kenapa kalau slack-nya itu keluarnya min S, pasti langsung lanjut min S terus lanjutannya plus A. Ya. Bukan plus 2A, 3A, plus 4A, min 10A, enggak. Pasti munculnya koefisiennya positif 1. Untuk apa? Mensemukan slack yang min 1 tadi.
gitu loh, supaya dia seakan-akan terbentuk matrik identitas gitu. Tapi ini hanya disebut disemukan aja karena memang aslinya kan seleknya bermasalah gitu ya. Seleknya tidak langsung membentuk matrik identitas gitu ya. Nanti kita akan lihat di tabel Simplex ya. Nah, jadi untuk nomor 1 di contoh 2 ini, dia di kendala kedua muncul variabel baru, variabel select dan variabel semu. Kenapa namanya A2? Karena saya menggampangkannya, memudahkannya untuk melihat, oh ini semu pada kendala 2. Jadi namanya A2. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada muncul 3 variabel baru ya, yaitu 2 select, S1 dan S2, dan 1 semu, yaitu A2. Nah, kemudian sekarang ingat pada fungsi tujuan, seperti yang tadi dikatakan, bentuk kanonik ini hanya menuliskan ke dalam bentuk yang berbeda, tetapi jangan sampai dia mengubah nilai optimalnya kan gitu. Nah, untuk select dia koefisiennya 0 ya. Untuk select dia koefisiennya 0. Sedangkan untuk semu, hati-hati ya. Untuk semu koefisiennya mengikuti tujuan. Jadi kalau tujuannya di sini maksimum, maka koefisien dari semu yang muncul di fungsi tujuan, koefisiennya adalah minus M besar, di mana M besar ini adalah asumsinya adalah bilangan positif yang sangat besar sekali gitu ya. Berapa besarnya? Ya, kita tidak definisikan. Artinya dia bilangan real, bilangan positif yang sangat besar sekali. Ya, jadi M-nya itu dianggapnya seperti itu. Ya, jadi untuk variabel semu di fungsi tujuan munculnya ini koefisiennya tergantung tujuannya ini. Kalau tujuannya maksimum, dia munculnya di sini min M. Ya, jadi malah kalau maksimum malah min M. Tapi kalau tujuannya minimum, nanti plus M. Ada nggak ya di sini? Saya turunkan dulu. Oh, nggak ada ya. Ya, nanti kita lihat untuk yang minimum. Jadi, tadi bukan ini ya. Nah, jadi fungsi tujuannya sudah berubah. Dia muncul 3 variabel yang baru, di mana select-nya koefisiennya 0 semua, dan untuk semu koefisiennya min M. Kenapa? Karena tujuannya maksimum. Jika tujuannya minimum, maka di sini koefisiennya plus M. M itu apa? M besar itu adalah asumsinya bilangan positif yang sangat besar sekali. Ya. Jadi untuk nomor 1, contoh 2, bentuk kanoniknya seperti ini. Ya. Kita lihat untuk nomor 2 di slide ke-6, PPT 4. Kita lihat nomor 2 ini, oke, di sini ada sedikit hambatan karena ternyata kita menemukan ruas kanan dari kendala ketiga negatif 15. Berarti harus dipositifkan terlebih dahulu, akibatnya nanti tanda di sini semuanya akan berubah, dan tanda pertidaksamaannya juga akan berubah. Yang semula dia kurang dari sama dengan, berarti akan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Nah, berarti sekarang otak kita sudah melihat kendala 1 kurang dari sama dengan. Berarti plus S1. Kendala kedua kurang dari sama dengan. Berarti plus S2.
Kendala ketiga, hati-hati, sudah berubah menjadi lebih dari, sama dengan. Berarti minus S3 plus A3. Ya. Kemudian di fungsi tujuan harus muncul semua. S1 koefisiennya 0, S2 koefisiennya 0, S3 koefisiennya 0, sedangkan semu A3 koefisiennya minus M, karena tujuannya maksimum. Nah, sehingga inilah bentuk nonik dari nomor 2 ya. Nomor 2 di slide ke-6. Ya. Ini tabel awalnya ya. Tabel awalnya ini dari mana? Nanti kita akan jalankan bersama-sama. Oke, kemudian di sini ada contoh 3. Contoh 3 terdiri dari 3 variabel. Lalu kemudian ada 3 buah kendala, ya, selain kendala non negatif. Jadi di sini tandanya sudah positif semua ya, sudah tidak ada yang negatif sehingga kita tidak perlu mengutak-atik lagi, diamkan saja gitu ya. Kendala pertama kurang dari sama dengan, berarti akan muncul plus S1 karena dia ada di kendala 1. Kemudian kendala kedua juga kurang dari sama dengan, berarti muncul slack plus S2. Ya. Nah, untuk kendala ketiga, nah ini gimana nih? Udah sama dengan. Kalau udah sama dengan, berarti logikanya tidak muncul slack. Karena tadi kan slack itu kan untuk nambah dan mengurangi kan gitu. Nah, dia sudah sama dengan. Kalau udah sama dengan terus tidak diberikan apapun di situ, nanti pincang, dia tidak terbentuk matrik identitas nanti. Nah, sehingga yang muncul di kendala 3 ini hanyalah variabel semu aja. Ya, hanya variabel semu, yaitu plus A3. A3 karena dia semuanya kendala ketiga. Berarti variabel yang baru ini yang muncul S1, S2, dan A3. Gitu ya. Berarti di fungsi tujuan juga harus muncul mereka bertiga. Ya, S1, S2 dengan koefisiennya 0 dan semu A3 dengan koefisiennya min M karena tujuannya maksimum. Kalau di sini tujuannya minimum, dia nanti munculnya semuanya plus M. Ya, nanti kita akan jalankan contoh. Gitu ya. Jadi tadi slack itu muncul plus M, muncul plus S jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Min S akan bergandengan dengan plus A. Tapi kalau plus A itu tidak bergandengan dengan min S gitu lah. Jadi kalau muncul min S nanti belakangnya pasti ada bodyguard-nya yaitu plus A. Tapi kalau bodyguard-nya sendiri ya tidak perlu diikuti tuannya kan gitu. Jadi gampangannya gitu ya. Kalau misalkan seperti Pak Presiden, kalau misalkan nggak hujan atau nggak panas nggak dipayungin kan gitu. Tapi kalau misalkan Pak Presidennya itu seleknya itu, kalau nggak panas nggak hujan ya udah nggak dipayungin terus gitu. Nah tapi kalau misalkan hujan, misalkan ya, nah berarti kondisi Pak Presiden ini ya harus di
lindungi, gitu ya. Harus diikuti bodyguard-nya dengan membawakan payung. Nah, payungnya itu plus A, terus Pak Presidennya min S karena kondisi yang tidak kondusif untuk beliau berjalan sendiri. Tetapi kalau hanya sendiri A, bodyguard-nya sendiri, ya tidak perlu diikuti Pak Presiden kan gitu. Jadi semu ini bisa muncul sendiri, tetapi kalau min S akan selalu disandingkan atau digandingkan dengan plus A. Gitu ya, bisa membedakan ya. Jadi untuk contoh 3 ini, kendala ketiga, dia tidak ada slack, hanya semu saja. Gitu. Nah, ini latihan lah ya. Menyusul aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan yang ada di slide ke-10 ya. Kita akan coba melihat bagaimana bentuk kanoniknya, dan kita juga akan belajar sedikit bagaimana membentuk tabel awal, ya, tabel awal, tapi belum menghitung, ya, belum menjalankan iterasinya. Jadi hanya membentuk tabel awal aja, ya. Kita lihat ya di sini. Untuk nomor 1, dia tujuannya maksimum. Dia ada 2 variabel dan ada 3 kendala. Dan kendala non-negatif ini tandanya kurang dari sama dengan 3-3-nya. Berarti hanya ada slack ya. Plus S1, plus S2, plus S3. Oke, betul. Dan fungsi tujuannya juga akan muncul plus 0 S1, plus 0 S2, plus 0 S3. Tuliskan di sini ya. Untuk nomor 1, nah ini tadi titik-titiknya dia kurang dari sama dengan ya. Berarti ditambah S1, ya enggak? Kemudian di sini ditambah S2, sama dengan di sini ditambah S3. Oke. Kemudian di fungsi tujuan akan muncul 0 S1, 0 S2, 0 S3. Oke. Dan ini bentuk kanonik untuk latihan di PPT 1 ya. Nah ini ya. Oke, coba kita cek. Koefisiennya 7, 8, 4, 1, 100. 7, 8, 4, 1, 100, 1, 1, 80. Nah, oke dah. Udah ya. Nah, sekarang kita bentuk tabel awalnya Simplex, yaitu seperti ini bentuk tabel awalnya. Yaitu di sini ada kata-kata basis, ada kata-kata XJ, di sini CJ, kemudian di sini adalah semua variabel yang ada di fungsi tujuan, kita tulis semua. Ya, di sini ada X1, ada X2, ada S1, ada S2, ada S3. Saya taruh di sini semuanya. Kemudian CJ itu adalah koefisien dari fungsi tujuan. Kalau yang mendatar ini, ya, yaitu di sini kita lihat fungsi tujuan 7, 8, 0, 0, 0. Jadi di sini saya isi 7, 8, 0, 0, 0. Lalu kemudian yang menjadi basis, ya, untuk yang ini menjadi basis, itu adalah slack jika slacknya koefisiennya positif 1. Ya, jika slacknya positif di sini plus S, dia akan menjadi basis. Tetapi yang tadi jika muncul slacknya min S plus A, yang akan menjadi basis adalah A-nya.
bukan S-nya. Tetapi kalau munculnya plus S, nanti akan menjadi basis S. Tapi kalau yang muncul min S plus A, berarti nanti akan menjadi basis A-nya. Karena S-nya dianggap dia lagi sakit gitu ya. Dan ini ya, ini kendala 1, kendala 2, kendala 3 ya. CJ yang menurun ini itu adalah CJ yang sama dengan fungsi tujuannya. Ya, koefisien yang sama dengan fungsi tujuan nih. Ya. Koefisien dari slack 0. Jadi di sini 0. Ya. Oke, kemudian ini BI. BI ini adalah ruas kanan ya. Ruas kanan yang ada pada kendala. Nanti diisi 100 ya, menurun ya, diisi 80 dan diisi 40. Kemudian yang ada di sini ya, itu adalah semua koefisien yang ada di kendala 1 sampai kendala ketiga semuanya. Nah, berarti kita isi dulu untuk baris yang ini ya, baris yang saya tandai biru ini, yaitu dengan koefisien yang ada di kendala 1 ya, yaitu 4, kemudian 1, kemudian 1, S2-nya nggak ada, berarti artinya 0. Oh, sorry, belum geser. 0. S3-nya nggak ada, berarti saya kasih 0. Kemudian untuk baris yang bawahnya, kita perhatikan kendala yang kedua. Kendala yang kedua, di sini koefisiennya nggak ada, ini artinya 1 ya. 1, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0. Ya. Oke. Lanjut, untuk baris yang ini saya isi yang ada di kendala ketiga. Kendala ketiga simpel banget, hanya X1 plus S3. Berarti 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Kemudian kita isi BI yang menurun ruas kanan. Dari yang pertama 100, yang bawah 80, yang bawahnya lagi 40 ya. Oke. Nah, sedangkan nilai CC min CC ini ya ada caranya sendiri ya. Ada prosesnya sendiri. Begitu juga untuk cara BI per AIJ yang ada di sini. Itu juga ada caranya sendiri. Jadi yang kita bisa isi dari bentuk kanonik hanya seperti ini aja. Ya. Nah, ini boleh diisi langsung sekalian. Nah, perhatikan ya, untuk mengisi CC min CC ada caranya, yaitu apa? CC kita, ini di sini, kita lihat CC kita yang di atasnya, ya sesuai dengan kolomnya, yaitu 7. 7 dikurangi jumlahan dari perkalian 0 kali 4, 0 kali 4 ditambah ya 0 kali 4 ditambah 0 kali 1 ya 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 ya 0 kali 1.
Hasilnya 7. Untuk CJ min CJ yang ada di kolom X2, ngikutin juga CJ-nya berapa? 8. Nih, CJ ini 8. Dikurangi ZJ itu adalah hasil perkalian 0 kali yang ada di bawah X2. 1, ya. 0 kali 1 ditambah 0 kali 1. Jadi kalau kita mau ngisi CJ min ZJ yang ada di bawah kolom di sini, yang ada di sini, ya yang kita perhatikan ya kolom X2 ini gitu ya. Ditambah 0 kali 0 sama dengan 8. Ini juga sama, kita perhatikan kolom S1. CJ-nya 0, CJ-nya 0, dikurangi 0 kali 1, ditambah 0 kali 0, ditambah 0 kali 0. Ya. Jadi matanya fokus ke kolom S1 gitu ya. 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Hasilnya 0. Untuk kemudian yang di bawah kolom S2 juga sama. Yang kita perhatikan adalah angka-angka yang ada di kolom S2. CJ-nya 0. Ya, 0 dikurangi 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 ya. 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 0. Hasilnya adalah hasilnya adalah 0. Ya. Untuk yang S3 juga sama. Kita perhatikan kolom yang ada di bawah S3 ini. CJ-nya 0 dikurangi 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1. Ya, 0 kurangi 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 1. Ya. Nah, di sini untuk mencari Z. Tapi ini nanti. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini nilai CJ-nya 7, 8, 0, 0, 0. Nah, tabel awal kita ini apakah sudah optimal atau belum? Nah, muncul tuh syarat optimal. Ya. Syarat optimal. Untuk tujuan maksimum, nilai CJ min ZJ-nya tidak ada yang positif. Ya. Artinya apa? Jika kita masih menemukan nilai CJ min ZJ pada tabel kita masih ada yang positif seperti ini, artinya tabel kita belum memenuhi syarat optimal. Berarti clear ya, tabel awal yang kita buat ini dia belum optimal karena masih ada nilai CJ min ZJ yang positif nih. 7, ini 8. Ya, berarti clear ya, tabel kita belum optimal. Nah, sampai sini aja dulu ya. Jadi syarat optimalnya adalah untuk tujuan maksimum nilai CJ min ZJ tidak ada yang
positif. Nah, bagaimana untuk tujuan minimum? Untuk tujuan minimum sebaliknya, nilai CC min CC tidak ada yang negatif. Tidak ada yang negatif. Nanti kita akan lihat pada model yang minimum. Nah, seperti ini aja. Jadi untuk awalan kita, pertama membuat bentuk kanonik, kemudian yang kedua membentuk tabel awal dan mengecek apakah sudah optimal atau belum. Terus ngisi BI pra IJ-nya ini gimana? Ini nanti sudah masuk ke proses simplex gitu ya. Jadi setiap proses simplex itu dicek optimal ini, di screening nih, sudah optimal belum? Kalau belum, berarti harus menjalankan proses gitu. Tetapi jika sudah optimum, berhenti. Nah ya, tidak usah ngapa-ngapain. Kalau belum optimal, nilai Z ini boleh tidak dihitung. Boleh tidak dihitung. Artinya dihitung boleh, tidak dihitung juga boleh. Karena tabel ini belum optimal. Sehingga nilai Z yang tertulis di sini juga bukan nilai optimal. Karena tabelnya belum optimal. Ya, oke. Kita lihat untuk nomor 2. Bu, Ya, untuk syarat optimal itu yang pertama itu kan untuk tujuan maksimum, yang kedua itu untuk tujuan maksimum juga. Itu apakah oh maksimum iya, atau minimum? minimum. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, untuk tujuan minimum. Kita lihat untuk nomor 2 ya. Kita lihat untuk nomor 2. Nomor 2 soalnya masih maksimum. Dia ada 4 variabel, kemudian tandanya kurang dari sama dengan semua, berarti hanya muncul select aja ya. Berarti di sini plus S1 plus S1 sama dengan yang ini plus S2. Kemudian di fungsi tujuannya muncul plus 0S1 plus 0S2. Oke, kemudian kita buat tabel awalnya dengan menuliskan semua koefisiennya. Pertama dari yang CJ yang mendatar ini, ya, CJ yang mendatar ini adalah nilai koefisien yang ada di fungsi tujuan. 5, 3, 3, hati-hati X4-nya nggak ada, berarti X4 0, S-nya select 0, 0. Jadi di sini 5, 3, 3, 0, 0, 0. Ini bisa dituliskan seperti ini juga kalau misalkan teman-teman biar nggak bingung. Nah ya, karena variabel kita aslinya ada 4 ya. Oke, lalu kemudian yang menjadi basis siapa? Karena select-nya plus, berarti untuk kendala pertama dan kendala kedua yang menjadi basis select itu sendiri. Tapi kalau select-nya minus, yang akan menjadi basis semuanya, ya, bodyguard-nya. CJ untuk menurun sama CJ-nya select, ya. Oke. Lalu kemudian kita substitusikan angka-angka yang ada di kendala. Ya. Kita mulai di sini berapa? 4. Oke. 5. Iya. 5, 2. Ya. 1. Oke. 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 1. Oke. Sekalian ruas kanannya 20. Sip. Untuk yang kendala kedua 3. 3, oke. 4. Oke. Min 1. min 1, Oke.
1, Oke. 0, Iya. 1, 30. Oke. 30. Sip. Nilai CC min CC-nya berapa? Bisa langsung? 3, Oke. 3, Iya. 0, 0, Oke. 0, 0, Mm-mm. 0, Iya. Oke, good. Ya, nggak susah ya? Nggak susah toh? Ya, ini baru tabel awal ya. Sangat mengembirakan sekali loh ini. Langsung paham. Nah, ini untuk nilai Z-nya. Kalau kita lihat nilai CJ min CJ yang kita punya masih ada yang positif nih. 5, 3, 3. Artinya tabel yang kita punya belum optimal. Kalau belum optimal, boleh menghitung Z, boleh tidak. Karena nilai Z di sini tidak kita gunakan ya. Oke, good. Kemudian lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3. Terdiri dari 3 variabel, lalu kemudian di sini ada 3 kendala. Kendala pertama kurang dari, kendala kedua lebih dari, kendala ketiga kurang dari. Berarti di sini untuk kendala 1 muncul plus S, kendala kedua muncul min S plus A. Oke, kendala yang ketiga plus S. Oke, kita lihat ya. Di sini berarti dia muncul plus S. Kemudian yang ini muncul min S plus A. Kemudian yang nomor 3 muncul plus S. Ya. Oke. Benar ya. Ya. Kemudian di fungsi tujuan muncul plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 minus MA2. Karena tujuannya maksimum. Nanti kita akan lihat jika tujuannya minimum dan muncul semu. Nanti koefisiennya plus M. Ya. Nah, kita isi ke tabel yang sudah kita, nah ini ya, basis XJ, kita lihat di sini. Variabelnya X1, X2, X3, S1, S2, S3, A2. Ya, saya isikan di sini X1, X2, X3, S1, S2, S3, A2. CC yang mendatar, kita isi angka atau koefisien yang ada di fungsi tujuan. 2, 3, 5, 0, 0, 0, min M. Ya. Oke. Nah, sekarang siapakah yang menjadi basis? Jika seleknya plus S, dia akan menjadi basis. Sedangkan jika seleknya minus, dia tidak bisa menjadi basis. Yang menjadi basis adalah bodyguard-nya, yaitu semuanya, yaitu A2. Ya. Kemudian untuk kendala ketiga, karena seleknya plus S, dia bisa menjadi basis. Dan CC yang menurun ini adalah CC yang sama dengan yang ada di fungsi tujuan. S1, CC-nya 0. A2, CC-nya min M.
S3 CC-nya 0. Ya. Oke, kalau begitu kita isi angkanya. Yuk, kita mulai. 3, 10, 5. 1, Oke. 0, 0, 0, 15, 0, Oke. 0, Sekarang kita isi kendala yang kedua ya. Kita mulai. 1, 2, 2, 1, 1, 0, 0, min 1, min 1, 0, 0, 1, 4, 4. Ya. Oke. Kemudian untuk 0, min 0, kendala Satu. ketiga. 4, 3. Lanjut. min 10, 10. Lanjut. 9, 9. Lanjut. 0, 1, min 10, 3. min 10. Oke. Nah, sekarang kita menghitung CC min CC. Ya, menghitung CC min CC. Hati-hati. Ada M di sini muncul. Ya, ada M-nya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Coba saya langsung, teman-teman bingung nggak? Dua dikurangi dalam kurung 0 kali 3 ditambah min M kali 1 ditambah 0 kali 33. Min M. Ya. Jadi 2 plus M. Ya. Kemudian untuk CC min CC yang selanjutnya 3 ditambah 2M. Oke. Lanjut sini 5 ditambah M. Oke, good. 0. Hati-hati ini min M. Min M. 0. 0. Ya. Nah, kita lihat sekarang apakah tabel ini sudah optimal. Nah, kita lihat di sini nilai CC min CC masih ada yang positif. Kenapa? Ini 2 plus M. 2-nya aja sudah positif, M-nya sudah positif. Apalagi hasil jumlahan ya. Jelas positif. 3 plus 2M. Jelas positif. 5 plus M. Jelas positif. Min M negatif. Sehingga karena masih ada nilai CC min CC yang positif, tabel yang kita tulis ini belum optimal. Harus dijalankan gitu ya. Kita lihat untuk nomor yang selanjutnya. Nah, di sini ada 3 variabel, ada 3 kendala. Yang kendala pertama lebih dari, nah kendala yang kedua dan ketiga kurang dari. Berarti kendala yang pertama munculnya min S1 plus A1. Oke. Min
S1 plus A1 sama dengan. Betul. Untuk kendala yang kedua dan kendala yang ketiga, tandanya kurang dari sama dengan, berarti hanya muncul selek aja. Jadi di sini S2. munculnya plus S2 sama dengan yang ini plus S3. Nah, setelah kita memperbaiki kendalanya, kita ikuti fungsi tujuannya juga akan berubah, yaitu 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 minus MA1. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Ya. Nomor 4. Saya turunkan aja. Kita isi angka-angkanya, ya. Oh, ini saya malah ini yang tadi nomor 4. Oh, saya yang keliru. Mas mengikuti yang tadi 2, 3, 5 ya. Oke, berarti ini saya harus hapus karena saya salah ya. Yuk kita isi CJ-nya yang mendatar ini dengan koefisien yang ada di fungsi tujuan ya. Yaitu berapa? 1, 1, 1, 0, 0, min M. Oke. Lanjut. Mengisi yang ada di sini ya. 1, 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 20. Ya. Kemudian baris yang selanjutnya, hati-hati. Nggak ada X1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 18. Oke, kemudian baris yang selanjutnya 3, 2, 5, 0, 0, 1, 120. Oke. CC min CC, hati-hati. Dicek bener apa enggak. Ya enggak? Ya. 1. Hati-hati. Min M. 0. 0. 0. Ya. Ini nilai set. Nah, apakah sudah optimal? Oh, belum. Masih ada yang positif nih nilai CC min CC-nya. Ini 1 plus M positif. Ini 1 plus M positif. Ini 1 positif juga ya. Berarti tabel kita ini belum optimal ya. Lanjut nomor 5. Nah, ini ya nomor 5 di sini tujuannya minimum, tetapi kayaknya tidak muncul semu ya. Jadi belum menunjukkan yang tadi. Oh, ini juga belum memunculkan. Ya, jadi di sini masih kurang dari semua nih. Jadi hanya muncul selek aja. Ya, ini berarti plus S1
sama dengan, kemudian yang ini plus S2 sama dengan, yang ini plus S3 sama dengan. Di variabel fungsi tujuan, mau tujuannya maksimum atau minimum, koefisien untuk select semuanya sama. Sakjane plus 0, min 0, tapi dia karena 0 sehingga tidak bunyi ya. Boleh min 0, boleh plus 0. Tapi karena min 0 dan plus 0 nilainya sama, yaitu 0. Ya. Nah, berarti kita substitusikan ini. Nah, ini saya malah keliru. Yang benar 1 apa min 1? Oh, minus. Ya, saya keliru. Ini minus harus. Ya. Untuk yang mendatar ini saya isikan yang ada di fungsi tujuan ya. Min 1, min 2, 0, 0, 0 ya. Kemudian yang menjadi basis karena seleknya plus semuanya ya untuk kendala 1 sampai kendala ketiga, seleknya plus S plus S plus S sehingga yang menjadi basis adalah seleknya. Ya. Yang menjadi basis ini adalah seleknya. Kemudian yang CJ yang menurun juga mengikuti koefisien selek. Koefisien selek itu berapa di sini? 0. Ya. Oke, kemudian kita isikan angka-angka yang ada di sini. Ayo, kita mulai. Min 2. Terus 1. Terus 1. 0. 2. Oke, kita lanjutkan baris yang selanjutnya. Min 1. 2. 0. 1. 0. 7. Untuk baris yang selanjutnya. 1. Hati-hati. 0. 0. 1. 3. Oke. Nah ini ya, yang kelihatan ini matriks identitas ya. 1. Kalau tadi seleknya dia munculnya minus seperti ini, nah dia disemukan nih dengan bodyguard-nya ini seakan-akan. Nah gitu. Kalau A1 pindah ke sebelahnya S1 boleh, boleh. Jadi ini hanya menuliskannya saja. Tapi teman-teman jangan sampai keliru. Jadi kalau saya mau nulis setelah S1 ini di sini A1 terus baru S2 S3 boleh ya. Tapi harus menyesuaikan ya angka-angkanya. Oke, lanjut. Kita hitung CC min CC-nya. Min 1, min 2, 0, 0, 0. Nah, tadi untuk tujuan minimum, syarat optimalnya apa? Untuk tujuan minimum, ya, untuk tujuan minimum tidak boleh ada yang negatif, ya. Negatif. Optimal. Nah, karena nilai CC min CC kita masih ada yang negatif, ini min 1, ini min 2. Jadi tabel yang kita bentuk ini belumlah optimal, sehingga nilai Z yang di sini juga bukan nilai optimal. Jadi boleh dihitung, boleh enggak, ya. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 dia masih sama, tujuannya minimum, tapi di sini kendalanya kurang dari semua.
berarti tidak ada semu, hanya slack aja. Ya, ini juga hanya slack. Oke, di sini juga hanya slack. Ya, kita substitusikan angka-angkanya. Yang ada di sini adalah koefisien di fungsi tujuan 3, min 2, min 4, 0, 0. Kemudian yang menjadi basis adalah slack, karena slacknya di sini plus semuanya ya, tidak ada yang sakit. CJ yang menurun mengikuti nilai fungsi tujuan ya, koefisien slack yang ada di fungsi tujuan. Oke, lanjut. Kita mengisi angkanya. Kita baca. Let's go. 4, 5, 5, min 2, 1, 0, 2, 2. Oke, lanjut. Yang selanjutnya 1, min 2, 1, 0, 1, 30. Oke. Menghitung CC min CC-nya ya. Ini. Oke. Oke, gitu ya. Nilai Z di sini. Kita cek apakah tabel kita sudah optimal. Belum, karena untuk tujuan minimum, nilai CC min CC-nya tidak boleh ada yang negatif. Sedangkan nilai CC min CC pada tabel ini masih ada yang negatif. Sehingga tabel ini belumlah optimal ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita sudah belajar tadi bagaimana mengubah atau menuliskan bentuk kanonik dari suatu model program linier, muncul slack atau semu, tergantung. Ya, muncul slack saja jika dia tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan ya. Tidak melihat tujuan ya, tujuannya maksimum atau minimum semuanya sama saja, memunculkan slack pada kendala tadi ya. Kalau dia tandanya kurang dari sama dengan, muncul plus S. Ya. Tetapi jika tandanya lebih dari sama dengan, munculnya min S plus A. Kalau tandanya tidak lebih dari, tidak kurang dari, ternyata tandanya sudah sama dengan, dia tidak ada slack. Hanya ada semu. Supaya apa? Bisa membentuk matrik identitas ini. Sedangkan untuk fungsi tujuan, semua slack koefisiennya 0 untuk tujuan minimum atau tujuan maksimum. Sedangkan untuk semu berbeda. Ya. Jika tujuannya maksimum, min M A. Ya. Tetapi jika tujuannya minimum, plus M A. Ya, nanti kita akan berikan contoh yang minimum. Ya, oke. Untuk di PPT 5 ya. Di PPT 5 di PPT 5 ini sudah Ibu apa? Oh iya, makasih ya. Ya, oke. Jadi mau main hujan. Mana? Ini ya. Nah, kalau di PPT 5 ya, ini dia sudah kita jalankan sudah sampai
Ini ya. Jadi algoritma simpleknya adalah kita sudah menjalankan nomor 1, 2, dan 3 ya. Ya, pada hari ini kita sudah belajar langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Sudah bisa mengubah bentuk kanonik, sudah bisa menyusun tabel awal, dan sudah bisa men-screening, ya, mengecek apakah sudah optimal atau belum. Nah, ini sampai langkah ketiga nih ya. Untuk di PPT 5 nanti akan dijelaskan cara langkah 4 dan langkah 5 seperti apa. Iya ya udah sana pipis. Nah, ini kita sudah sampai sini nih tadi ya. Nah, ini langkah ini nanti insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Langkah 4, 5, 6. Nah, ya. Ini kita tadi sudah sampai menyusun tabel awalnya saja ya. Sama melihat apakah sudah optimal atau belum. Nah, ini kita baru sampai langkah 1. Langkah 2-nya belum ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan ini ya. Tadi kita kan sudah tahu nih di soal yang kita kerjakan dia belum optimal ya. Berarti harus menjalani proses simplek. Oke, begitu. Untuk hari ini saya pikir kita sampai situ dulu. Artinya teman-teman melemeskan membentuk kanonik dan membentuk tabel awal dulu supaya belum terlalu jauh menjalankan simplek ya. Langkah itu harus dipahami terlebih dahulu, yaitu membentuk kanonik dan membuat tabel awalnya ya. Oke, jadi hari ini sampai di sini dulu ya. Masih ada yang perlu ditanyakan? Dia mau main hujanan. Ada yang masih ditanyakan? Belum, Bu. Oke, ya. Bu, ini baik atau Maaf ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah sore ini. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi di waktu yang sama, meneruskan ya tabel yang tadi belum optimal. Jadi PR kita bagaimana mengoptimalkan tabel itu dengan proses-proses simplek ya. Oke, ya sudah, kalau seperti itu saya akhiri kuliah sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama, sampai jumpa besok.